Pemirsa, kilang minyak Pertamina RU4 Cilacap, Jawa Tengah terbakar sekitar pukul 8 malam hingga kini petugas masih berupaya memadamkan kobaran api. Allahu Akbar. Api berkobar di kilang minyak Pertamina RU4 Cilacap, Jawa Tengah hari ini sekitar pukul 8 malam. Hingga kini petugas terus berupaya memadamkan kebakaran dan belum diketahui penyebab kebakaran di area kilang dan hingga kini api masih terus berkobar di dalam kilang. Kebakaran terjadi pada salah satu tangki yang berisi bensin. Upaya pemadaman dilakukan dengan menyemprot foam ke arah titik api. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini terkait kebakaran di kilang minyak Pertamina Cilacap, kita telah terhubung dengan Hatim Ilwan selaku Area Manager Communication Relation dan CSR RU4 Cilacap. Selamat malam Pak Hatim Ilwan, apakah pemadaman masih terus berlangsung? Selamat malam, Mbak. Pak Hatim, apakah pemadaman masih berlangsung? Ya, terima kasih, Mbak. Perlu saya sampaikan, memang sempat terjadi kebakaran salah satu tangki milik kami di Pertamina RU4 Cilacap sekitar pukul 19.45. Alhamdulillah pada sekitar 1 jam kemudian, pukul 20.40, kami telah berhasil mengendalikan api di area tangki. Jadi tangki ini isinya bensin, Mbak, jadi bukan tangki BBM ataupun tangki LPG. Bensin ini adalah produk bahan dasar untuk petrokimikal. Jadi ini tidak terkait dengan bahan bakar minyak, BBM ataupun LPG. Nah, pukul 20.40 ini memang kami sudah bisa mengendalikan api di area tangki. Kami terus mengupayakan ada titik api di daerah semacam tanggul ya, di luar dari tangki, itu di sekitar di pelatarannya, di lapangan. Itu kami tetap lakukan upaya pendinginan karena itu terjadi titik api karena produk bensin sempat keluar sehingga terjadi kebakaran di area lapangan di luar dari tangki. Kondisi saat ini seperti itu, Mbak. Baik, Pak Iwan, berapa petugas pemadam yang diturunkan untuk berupaya melakukan upaya paling maksimal? Kami ketika awal terjadi kita turunkan sekitar 50 tenaga pemadam kebakaran untuk mengendalikan kebakaran di lokasi tersebut. Kita menyemprotkan foam, kemudian juga alhamdulillah 20 tadi sekitar 1 jam kemudian kita bisa berhasil memadamkan api di daerah tangki. Kemudian memang tadi masih ada saat ini masih ada satu titik api itu di wilayah, bukan di tangkinya, tapi itu di lapangannya, karena itu ada sempat produknya sempat keluar jadi ke lapangan. Nah, kami tetap terus mengupayakan pendinginan di daerah Banwo itu dengan penyemprotan foam, Mbak. Baik, Pak Hatim Ilwan, sebetulnya situasi seperti apa yang kemudian menandai adanya kebakaran dimulai pada saat itu? Ya, kalau terkait dengan penyebab memang kami masih belum bisa memastikan. Tetapi ketika kejadian peristiwa itu sekitar pukul 7 itu sekitar Isya itu ya di daerah Cilacap, itu kota Cilacap khususnya di daerah sekitar kilang kami itu terjadi hujan turun cukup lebat dan juga petir cukup banyak dan bersautan, dan itu petirnya lumayan juga besar. Tetapi saat ini kami belum bisa memastikan apakah terkait dengan itu, tetapi kami bisa pastikan bahwa memang ketika kejadian kondisi kota Cilacap khususnya di daerah kilang kami sekitar sejak pukul 7 itu memang hujan sangat besar sekali, Mbak. Dan petir bersaut-sautan. Pak Hatim, dari sisi signifikasi kilangnya ini sebetulnya dia punya kapasitas ataupun fungsinya seperti apa, dan dari posisinya ini apakah sentral berada di posisi utama, bagaimana? Silakan dijelaskan. Ya, lokasi tangki yang kebakaran ini memang ada di dalam kompleks kilang kami, Mbak. Dan itu sangat jauh dengan warga masyarakat
masyarakat dan juga sangat jauh dengan lokasi jalan raya, akses untuk lalu lalang masyarakat. Sehingga dan ini boleh dibilang kami di Pertamina RU 4 Cilacap kami punya 200 tangki, Pak. Yang ini satu tangki yang kebetulan dari segi kapasitas juga di daerah lokasi tangki yang kemarin ini ada sekitar 7 tangki yang berdekatan. Itu kebetulan posisi tangki yang terbakar ini tangki yang paling kecil, kapasitas sekitar setengah juta liter. Dan itu pun ketika kejadian produk bensinnya sendiri hanya sepertiga dari kapasitas. Baik, Pak Hatim. Yes. Apakah ada korban pada peristiwa kebakaran ini, Pak? Sejauh ini informasi yang saya dapatkan tidak ada, Pak, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan juga sampai ini bisa selesai juga tidak ada korban. Baik, kalau dari upaya pemadaman kan sebetulnya sudah dilakukan yang paling maksimal ya Pak ya, sekarang dalam proses pendinginan begitu. Apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan Pertamina mengingat dari sisi dampaknya juga pasti akan cukup luas terhadap masyarakat sekitar? Silakan. Oke, yang pertama dari segi produk memang ini bukan BBM sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan suplai BBM ataupun LPG dari RU 4 Cilacap karena kami salah satu kilang yang dimiliki oleh Pertamina itu adalah kilang terbesar, jadi cukup strategis, sekitar sepertiga pasokan BBM nasional dari sini dan juga 60% mengcover wilayah Jawa. Dan kami bisa pastikan bahwa itu tidak terkait dengan produk BBM maupun LPG, sehingga masyarakat tidak usah tenang. Kami juga melakukan upaya yang dalam konteks ini segera kita juga lakukan. Beberapa tangki di sekitar tangki yang kebakaran itu kami pumping keluar produknya supaya tidak menghindari hal yang tidak inginkan terjadi sehingga tangki sebelahnya itu sudah kosong. Kami sedang lakukan dan alhamdulillah sedang dalam proses. Kemudian juga kami berkoordinasi dengan seluruh stakeholder kami, baik itu dari pemerintah daerah, kemudian tim pemadam kebakaran, kemudian juga BPBD, kemudian juga tentu ada TNI dan Polri. Perlu juga saya sampaikan, kami langsung koordinasi dengan Pak Dandim, Pak Kapolres, alhamdulillah sudah bersama-sama kami juga memantau langsung dalam konteks penanganan ini, Pak. Baik, terima kasih Pak Hatim Ilwan. Tidak ada korban jiwa dan dipastikan akan tidak adanya pengaruh terhadap pasokan BBM ya Pak ya? Siap, sama, betul Pak. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di ID Semalam Bapak. Pemirsa, puluhan jemaah masjid di Kelurahan Belawan Bahagia, Medan, Sumatera Utara menghancurkan belasan mesin judi dingdong. Kami akan kembali usai jeda.